Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, mengisi waktu antara sholat tarawih kita dengan witir, menyambung apa yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan terdahulu. Sebuah hadis yang kemudian oleh Dr. Majid Irsan Al-Gilani, seorang pakar pendidikan Islam internasional, dijadikan muqaddimah dalam kitabnya itu, yang kemudian dianalisis oleh beliau bahwa kejatuhan umat Islam, terbelakangnya umat Islam ini memang sudah disinyalir dalam sebuah hadis dengan sebab-sebabnya mengapa umat Islam menjadi terbelakang, menjadi mundur dan dihancurkan oleh umat yang lain kejayaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam itu. Yang kita sama meyakini bahwa Islam adalah tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian Islam. Namun dalam fakta sejarah, kita hari ini berada dalam posisi yang di bawah dalam peradabannya. Bukan Islamnya, tapi umat Islamnya ini yang mengalami kemunduran. Maka dikatakan bahwa Islam itu termahjub, terhalangi oleh perilaku umat Islamnya itu sendiri. Di antara sebabnya adalah karena umat Islam telah begitu mengagungkan dunia. Ini berbeda dengan karakteristik umat Islam di generasi awal, yang mereka orientasinya adalah semata-mata untuk mengejar akhirat, sehingga dunia pun menjadi berada di genggamannya. Hari ini kita dunia di hati kita, tetapi dunia lepas dari tangan kita. Dulu para sahabat dunia di genggamannya, bukan di hatinya. Yang di hatinya orientasinya adalah akhirat. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf, ketika umatku itu telah meninggalkan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, maka dikatakan hurimat barakatal wahyi, diharamkan atasnya keberkahan wahyu. Umat Rasulullah, para sahabat, dalam tempo yang singkat dididik oleh Rasulullah di bawah naungan wahyu, maka menjadi generasi pemenang dari satu umat yang tidak terkenal, umat jahiliyah yang bodoh, yang terbelakang. Bahkan negara-negara adikuasa waktu itu sama sekali tidak melirik keberadaan Arab, Jazirah Arab waktu itu, karena dianggap tidak memiliki potensi apa-apa. Maka di bawah, maka menjadi wilayah yang bebas dari kekuasaan Romawi atau Persia sebagai negara adidaya kala itu. Namun tiba-tiba dalam durasi waktu yang cepat,
mampu mengalahkan Romawi dan menguasai Eropa selama ratusan tahun, beratus-ratus tahun menjadi yang terdepan dalam peradaban dunia. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah, dan ketika umatku itu telah saling mencaci, memaki, menjatuhkan satu sama lain, maka jatuhlah ia dalam pandangan Allah. Itulah hadis yang pernah kita sampaikan dalam kesempatan terdahulu yang mesti menjadi renungan buat kita. Maka dalam kesempatan ini ada hadis lain yang bertalian dengan hadis yang tadi saya sebutkan, bagaimana keadaan umat yang menjadikan ia oleh Allah dicabut kemuliaannya dan berubah menjadi kehinaan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhaltum adhnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah sibuk dengan urusan dunia, berjual beli bil'inah, dengan cara inah, hanya sekedar mencari keuntungan yang besar tanpa lagi peduli halal haram, tidak lagi peduli itu riba atau bukan. Wa khaltum adhnabal baqar, dan kalian suka membuntuti ekor-ekor sapi. Ini istilah ya, bukan berarti terus ada sapi cekeli buntute ya. Ini panang sing bisa golek-golek ini untuk kurban. Ya, tapi ini bukan arti secara fisik, terus kalau ada sapi kita membelakangi sapi, ngetuti sapi, nggak boleh, bukan. Tapi menggambarkan orang itu sudah cintanya kepada dunia, kepada harta. Harta nggak harus wujudnya uang, termasuk berupa hewan-hewan piaraan kesenangannya. Yang dalam hal ini yang disebutkan adalah sapi. Ini orang mau bakul sapi berarti. Itu mau mewakili lah, maksudnya untuk mewakili bagian daripada kecintaannya terhadap sesuatu yang disenanginya. Wa khaltum adnabal baqar wa raditum bizar'i, dan kalian ridho, puas dengan menunggui tanaman-tanamannya, sawah ladangnya, senang dengan pertaniannya. Ini bukan berarti salah yang peternak, bukan berarti salah dia ternak sapi, yang pertanian bukan salah. Tapi masalahnya orang itu sangat disibukkan dengan urusan-urusan duniawinya sampai melupakan urusannya di akhir. Yang dalam hal ini nanti disebutkan adalah perkara jihad. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad itu mengerahkan segenap daya, upaya, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dikerahkan dalam menegakkan kalimat Allah, li'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kita ini sering memang mau berkorban, tapi di balik pengorbanan kita kan untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Dalam rangka ya memang mengeluarkan modal, tapi ingin orientasinya mendapatkan dunia pula. Nah, ini yang keliru. Orang yang berjihad adalah orang yang mengerahkan segenap daya, upaya, kekuatannya semata-mata karena Allah. Manakala dituntut untuk berperang, maka dia berperang. Manakala dituntut dia untuk belajar, maka dia sungguh-sungguh menjadi seorang pembelajar yang terbaik, dan seterusnya. Karena jihad ini maknanya sangat luas, tergantung situasi dan kondisi yang menuntut bagaimana kita melaksanakan jihad itu. Nah, ketika meninggalkan jihad maka dikatakan sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan meliputi diri kalian dengan satu kehinaan, la yanzi'uhu, yang tidak dicabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian itu kembali kepada
agama kalian. Maka kuncinya adalah kita kembali berpegang teguh kepada agama. Yang mana memang di akhir zaman agama itu menjadi perkara yang asing. Orang yang berpegang pada agama dengan benar maka dianggap atau disebutkan seperti dia pegang bara api, di posisi yang sulit, dipegang panas, dilepas berarti dia melepaskan agamanya. Agama menjadi perkara yang asing, yang benar malah dianggap salah, yang salah itu menjadi dianggap biasa, bahkan mungkin dianggap benar. Inilah kondisi yang patut kita renungkan dan kita mengambil sikap atasnya untuk kembali kepada agama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.